Ini siginya luar biasa ya, banyak negara ternyata ya. Ada Prancis, ada Rusia, ada di mana tadi? Kuwait. Luar biasa ya, banyak. Maldives. Kayak keliling dunia ya. Ya, ya. Oke, Shalom. Malam ini saya mau bagikan firman Tuhan dengan tema Harvesting Miracle, artinya menuai mujizat-mujizat yang dari Tuhan. Ya, saya percaya kita semua mau ya menuai mujizat yang dari Tuhan, mau ya, yang mau bisa lambaikan tangan, mau ya, saya juga mau. Ya, ya kita rindu untuk kita itu ngalami mujizat yang dari Tuhan, ya. Kita nggak cuman dengar bagaimana Tuhan itu bekerja, mujizatnya itu dinyatakan buat orang-orang lewat kesaksian, ya mungkin lewat kesaksian Shirley tadi, bagaimana Tuhan itu tolong lewat musibah mungkin ya. Tapi kita juga mau ngalami ya mujizatnya Tuhan, pertolongannya Tuhan, ya. Bagaimana supaya kita bisa ngalami atau menuai mujizat-mujizat Tuhan, sama-sama kita belajar ya. Eh, Kalau tema bulan ini dari gereja kita di bulan Mei ini adalah menuai keajaiban karena bersorak-sorai. Ya, karena kita bersorak-sorai, karena kita sukacita, maka miracle, maka mujizat itu akan jadi bagian kita. Mujizat itu akan dekat buat orang yang hatinya penuh dengan sukacita, hatinya penuh dengan sorak-sorai, maka mujizat itu dekat buat orang-orang yang seperti itu. Tapi eh, masalahnya kalau semuanya baik-baik saja, semuanya under control, semuanya sesuai perhitungan, semuanya sesuai perencanaan, ya. Itu mudah untuk kita bisa sukacita, kita bisa tenang, kita bisa sorak-sorai, itu mudah. Tapi untuk orang-orang yang mengalami mungkin dalam lembah kekelaman, dalam masalah, mungkin pergumulan, bisa jadi pergumulan keluarga, hubungan antar keluarga, bisa jadi itu masalah di dalam finansial atau pekerjaan, ya kan? Mungkin itu kita alami cukup lama, bertahun-tahun, bahkan bisa mungkin puluhan tahun kita belum keluar dari apa yang kita pergumulkan. Nah, itu nggak mudah untuk kita bisa bersorak-sorai. Itu nggak mudah untuk kita bisa tetap hatinya itu tetap sukacita, ya nggak mudah, ya kan? Jelas-jelas masalah, jelas-jelas musibah gitu ya. Mana bisa kita sukacita, mana bisa kita sorak-sorai, mana bisa kita tenang. Jadi nggak mudah ya, ya. Itu perlu yang namanya hidup oleh iman, bukan oleh kenyataan, bukan oleh fakta yang kita hadapi, fakta yang kita lihat, fakta yang kita alami. Tapi kita mau hidup oleh percaya akan janjinya Tuhan, akan hari esok yang penuh dengan pengharapan. Hari esok yang Tuhan akan bawa kita ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang, ya kan? Ke hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Ya, kita harus hidup oleh iman, ya yang belum kita rasakan. Ya memang iman itu nggak ada dasarnya selain firman Tuhan, selain janji Tuhan itu sendiri. Dasar, maksudnya dasar secara dunia, secara logika, secara perhitungan itu nggak ada, ya kan? Tapi dunia itu membawa kita semua, ya termasuk kita, orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Kita tuh tanpa sadar kita semua ini dibawa oleh dunia
kepada pemikiran-pemikiran yang kurang lebih sama, ya kan? Itu kita lebih percaya dengan hitung-hitungan, ya kan? Ya, dengan apa ya? Dengan logika, dengan sains, ya kan? Kita semua itu sadar tidak sadar itu dibawa dunia ke arah sana. Ya, saya kasih contoh ya. Contoh yang paling gamblang itu Amerika. Amerika ini negara besar, negara adik kuasa, negara yang dibangun dari percaya akan Tuhan. Ya, makanya di uangnya dolar semua ada tulisannya In God We Trust. Artinya mereka membangun negara Amerika itu berdasarkan percaya sama Tuhan, berdasarkan iman awalnya. Tapi kalau Anda lihat sekarang orang-orang lokal Amerika, kebanyakan mereka itu sudah nggak percaya Tuhan, ya kan? Nama Tuhan Yesus seringkali buat bahan olokan lah, segala macam, ya kan? Mereka lebih percaya sains, mereka lebih percaya ilmu pengetahuan, mereka lebih percaya logika, bahwa semuanya itu bisa dijelaskan dengan logika, dengan ilmu pengetahuan. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan itu hanya dongeng belaka, mereka tidak percaya itu, ya kan? Nah, itu artinya mereka udah kehilangan iman, ya. Karena iman tidak ada dasar logikanya, ya. Karena iman itu tidak ada dasar hitung-hitungannya, nggak ada, ya. Abraham sudah tua umur 100 tahun, Sarah udah istilahnya udah menopause, mana bisa punya anak. Nggak ada hitung-hitungannya. Ya, kalau kita hidup oleh kenyataan, hitung-hitungan, ilmu pengetahuan, logika, kita nggak percaya pasti. Kita nggak bisa hidup oleh percaya, kita nggak bisa hidup oleh iman. Ya, eh, Tuhan Yesus itu sudah ngomong di Lukas 18 ayat 8, ya. Di Lukas 18 ayat 8 bahwa Tuhan itu berkata gini ya, jika anak manusia itu datang, ya, kedatangan Tuhan yang kedua kali, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya semakin mendekati kedatangan Tuhan, semakin akhir zaman, iman itu semakin luntur. Iman itu semakin langka, termasuk di antara kita, orang-orang yang dikatakan orang percaya, orang Kristen. Iman itu semakin langka, semakin luntur. Kita hidup bukan lagi oleh iman, tapi oleh perhitungan, oleh kenyataan, oleh logika. Ya kan? Kalau kita dapat pekerjaan baik, ya kita pasti dapat eh, apa ya, penghasilan yang baik. Kita punya pendidikan yang baik, kita pasti dapat penghasilan yang baik. Ya, itu hitungan. Tapi ketika kita mungkin nggak punya background pendidikan yang cukup baik atau background-background lainnya yang kurang kurang mendukung, kita udah khawatir dengan masa depan. Kita khawatir dengan bisa nggak ya aku dapat penghasilan yang yang baik. Ya, kita udah nggak percaya itu. Nah, itu berarti kita hidup oleh kenyataan, oleh logika, bukan lagi oleh iman. Ya kan? Kalau semuanya baik-baik, ya hidupnya dalam kondisi aman, ya kita punya tabungan yang banyak, ya kan? Kita punya keluarga, semuanya dalam keadaan baik, tidak ada yang bermasalah, ya kan? Pekerjaan lagi baik-baik semua, terus kita tenang, kita damai sejahtera, kita bisa sukacita, ya itu bukan iman namanya, ya. Iman bisa ketahuan kalau kita mungkin lagi di bawah dalam kondisi yang sepertinya semuanya
nggak bisa kita pegang, nggak ada yang kita bisa pegang. Nah, itu seringkali baru bisa ketahuan kita ini punya iman nggak di dalam Tuhan, di dalam janji yang Tuhan. Ya, masih adakah iman di bumi, kata Tuhan. Ya, akan tidak banyak lagi orang yang hidup berdasarkan iman. Makanya kita itu harus jaga iman kita, ya. Makanya kita harus tetap dekat sama Tuhan. Ya, dengarkan firman-Nya setiap hari, baca firman-Nya setiap hari, supaya iman itu terus melekat di hati kita. Ya, saya ketika baca ayat ini, saya cukup tersentak ya. Ini yaitu ayat di Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6. Ya, ini perkataan Musa ya, ketika dia tahu bahwa dia itu tidak akan menyeberang Sungai Yordan, dia tidak akan masuk tanah Kanaan. Yosua yang akan menggantikan dia memimpin orang Israel untuk berperang melawan orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan untuk merebut uh, uh, tanah mereka, ya kan? Mereka akan menyeberang Sungai Yordan dan berperang. Ya, Musa bilang begini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, perhatikan. Mereka ini mau siap-siap menghadapi peperangan. Ya. Tapi yang ternyata yang disuruh kuatkan dan teguhkanlah itu hatinya, bukan fisiknya, ya, bukan strategi perangnya, bukan senjatanya. Tapi yang disuruh kuatkan sama Tuhan itu hatinya. Maksudnya hati percayanya sama Tuhan, bahwa Tuhan itu yang berperang, bahwa Tuhan itu menyertai ketika kamu melawan orang yang tinggal di Kanaan. Ya kan? Artinya yang utama di dalam peperangan, di dalam kehidupan kita itu sebenarnya senternya di hati, yaitu senternya itu di hati, artinya hati yang percaya bahwa Tuhan itu berserta dengan kita, bahwa Tuhan itu memegang hari esok kita, Tuhan itu yang jamin masa depan kita, masa hidup kita berkenan sama Tuhan. Mestinya itu yang utama, yang harus kita utamakan, baru nanti yang lainnya seperti di cerita ini, lainnya nanti Tuhan tunjukkan caranya, strateginya bagaimana, ya kan, untuk menghadapi contohnya Jericho, mereka harus putar 7 kali, hari ke-7 mereka putar 7 kali, mereka tiup trompet. Tuhan baru kasih strateginya, tapi dasarnya adalah hati yang percaya. Tuhan beserta dengan mereka, ya kan? Itu ternyata yang utama. Bukan kamu harus pinter melawan orang Kanaan, kamu harus pandai strategimu, kamu harus kuat fisikmu atau senjatamu harus canggih. No, ternyata bukan itu. Ternyata yang utama, bahkan yang lainnya itu nggak disebut, harus latihan perang kayak, mereka harus mengasah senjata kayak itu nggak di apa ya istilahnya, nggak diworo-woro, ya kan. Tapi yang ditekankan itu cuma kuatkan hatimu, hati percayanya sama Tuhan, itu yang harus dikuatkan. Ya, aplikasinya dalam kehidupan kita, kita tuh yang harus dikuatkan sebenarnya percayanya kita nih loh sama Tuhan. Nah, Tuhan itu beserta dengan kita. Tuhan itu sudah rancangkan yang baik atas keluarga kita. Ya, akan orang-orang di sekitar kita yang kita peduli, yang kita kasih, yang ada hubungan dengan kita, yang kita peduli, atas masa depan kita, ya,
Nah, Tuhan itu peduli, dan Tuhan itu sudah merancangkan yang baik. Seperti orang Israel ini, Tuhan sudah merancangkan kemenangan, ya kan? Kuatkan dan teguhkan hati kita, hati percaya kita. Maka kemenangan itu akan jadi bagian kita. Maka mujizat itu akan jadi bagian kita. Asal kita percaya. Tapi kalau kita nggak percaya, maka mujizat itu tidak akan menjadi bagiannya kita. Mujizat itu cuma akan lewat, dan kita cuma dengar, dan kita menyaksikan orang lain mengalami mujizat. Kalau kita nggak punya dasar iman yang kuat akan janji Tuhan, akan Tuhan itu beserta kita. Ya, selanjutnya, ya, poin kedua, iman itu perlu dilatih dan diperkatakan, ya, supaya kita menuai mujizat. Iman yang perlu dilatih, ya, dan diperkatakan. Ya, itu seperti yang dikatakan di 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Ya, yang B langsung ya. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ketika kita punya hati yang percaya, maka akan keluar dari lidah bibir kita perkataan-perkataan berdasarkan percayaan kita. Ya kan? Kalau isinya yang keluar dari mulut kita ini cuma perkataan pesimis, perkataan-perkataan mungkin ngomel, menggerutu, ya kan? Jangan-jangan hati kita ini sudah ada hati yang percaya sama Tuhan. Ya, ya mungkin yang kita hadapi kenyataannya memang hari ini masalah. Hari ini masih di dalam pergumulan. Yes, saya tahu. Tapi bagaimana dengan yang di dalam hati kita? Apakah kita masih percaya dengan yang belum kita alami, yang belum kita lihat, yang belum kita hidupi? Tapi kita percaya di depan itu ada sesuatu yang baik, ada tanah Kanaan, ada tanah yang berlimpah susu dan madu yang Tuhan sediakan. Apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan itu sudah menyiapkan yang baik di depan? Bahwa Tuhan itu sudah siapkan mujizat, pemulihan, kemenangan. Apakah kita tetap percaya? Itu loh. Kalau kita percaya, maka kita berkata-kata, kata firman Tuhan. Perkataan kita, kalau kita percaya, kita pasti keluar kata-kata, percaya, besok pasti keadaanku lebih baik. Keluargaku, mungkin katakanlah suamiku, atau istriku, atau anakku, hubungannya akan lebih baik. Meskipun mungkin masih lagi nggak baik. Tapi karena kita hidup oleh percaya, kita berkata, percaya, aku percaya pasti besok lebih baik. Ke depan pasti lebih baik. Ya, karena hati kita itu adalah hati yang percaya. Maka perkataan kita juga perkataan yang percaya. Dan perkataan yang kita keluarkan, ya, setiap hari kita latih, kita gemakan, itulah yang akan menimpa kita nantinya. Karena firman Tuhan katakan juga, ya, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, itu yang akan menimpa dirinya. Nah, apa yang kita sering gemakan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau yang kita gemakan, aduh, susah, hidup susah, gitu ya. Susah, cek susah nih hidup, gitu ya. Nah, hidupnya ya memang mungkin lagi susah. Tapi kalau itu terus yang keluar dari mulut kita, maka hidup kita tidak akan jadi lebih baik. Malah akan semakin lama makin susah. Karena perkataan kita yang keluar susah, susah, susah.
itulah yang nanti akan menimpa kita. Ya, tapi sebaliknya, kalau kita mungkin juga mengalami posisi lagi susah, tapi perkataan kita berdasarkan percaya sama janji Tuhan, perkataannya keluar, percaya besok pasti lebih baik keadaanku. Kedepannya juga pasti lebih baik, ya kan? Besok-besok pasti lebih baik, ya kan? Mungkin bisa jadi ini persoalan apa ya, pergumulan dalam keluarga, hubungan mungkin ya, hubungan mungkin masih sering bertengkar, ya kan? Masih apa ya, kalau bertengkar seru gitu ya, nggak nyambung, aduh stres, kalau orang tengkar itu kan stres ya. Tapi adakah kita masih keluar perkataan percaya, aku percaya besok hubungan kita pasti lebih baik, ke depan kita pasti hubungan kita lebih baik. Masih tukaran sih, masih berantem sih. Tapi akhir dari berantem masih keluar perkataan, aku percaya besok pasti kita lebih baik kok, ya kan? Ke depan pasti kita lebih baik lagi, ya kan? Nah, ini salah satu apa ya, yang mungkin juga saya saksikan. Dulu hubungan saya suami istri parah, saya berantem luar biasa, parah pokoknya. Ya, sama-sama menurut saya sama-sama apa ya, mau menang sendiri ya kan, sama-sama nggak cocok, sama-sama nggak nyambung pokoknya ngomong. Udah visinya berantem parah. Tapi ketika kita udah ikut Tuhan, ya, udah belajar kebenaran, tahu akan janji Tuhan, ya, hidup kita mulai eh, berjalan berdasarkan iman tanpa sadar. Jadi yang keluar perkataan-perkataan itu adalah perkataan, ya percaya pokoknya besok pasti lebih baik. Itu terus yang kita gemakan. Itu terus yang saya gemakan. Besok pasti lebih baik lah. Besok pasti lebih baik. Dan itu yang terjadi benar-benar. Hari demi hari keadaan semakin membaik, hubungan semakin baik. Lama-lama semakin lama makin lebih baik dan lebih baik. Apa yang kita gemakan itulah yang menimpa kita. Ya, ingat bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Kita ini dibikin Tuhan serupa dengan gambarnya Tuhan. Serupa. Nah, Tuhan kita itu Tuhan yang pencipta. Tuhan itu menciptakan bumi dan langit, alam semesta itu dengan perkataannya. Kita itu diciptakan mirip sama Tuhan Yesus. Artinya lidah bibir kita ini punya daya cipta. Hati-hati, makanya. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, mending nggak usah ngomong, mending diam. Kita punya daya cipta, termasuk daya cipta yang buruk, termasuk daya cipta yang baik. Ya, jadi harus hati-hati menggunakan lidah kita. Ya, ada firman Tuhan juga berkata bahwa lidah itu seperti api, ya kan? Dengan api yang kecil itu bisa membakar hutan yang ratusan hektar, ya kan? Dengan orang sepuntung rokok, api kecil aja sepuntung rokok orang buang, ya, nggak sengaja, itu bisa hutan kebakaran, hutan mungkin kayak di California itu hutan bisa kebakaran itu ratusan hektar. Itu karena sepuntung rokok kecil. Ya lidah kita itu seperti itu. Ya lidah kita itu seperti itu. Kecil tapi bisa menghancurkan keadaan, menghancurkan keluarga, menghancurkan masa depan, menghancurkan hubungan lidah kita. Ya, tapi firman Tuhan yang lain juga berkata, lidah itu seperti kemudinya kapal. Ya, kemudi paling cuma segini ya. Tapi kapal itu bisa bisa panjangnya bisa 100 meter, ya.
bisa segitu, ya kan, kapal kapal apalagi kapal angkutan ini ya, yang apa namanya, peti kemas itu besar sekali, tapi kemudinya ya cuman kecil, sama aja. Dengan kemudi yang kecil itu bisa mengarahkan kapal tanker yang besar itu ke kiri, ke kanan, ke utara, selatan, barat, timur. Ya, artinya sama dengan lidah kita. Lidah kita itu bisa menyetir, mengarahkan hidup kita ini mau ke arah yang baik atau mau ke arah yang buruk. Ya, lidah kita ini kemudinya. Kita mau setir kemana? Kalau kita mau setir ke arah yang baik, masa depan yang baik, perkatakanlah perkataan-perkataan yang baik, yang membangun. Ya, amin. Selanjutnya kita baca di 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Ya, 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Saya bacakan ya. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati dengan perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu apa? Untuk memperoleh berkat. Ya, kita itu dipanggil Tuhan untuk memperoleh berkat. Tapi ternyata berkat kita itu ditentukan dari apa yang kita gemakan, apa yang kita utarakan, apa yang kita omongkan. Ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik di depan, ia harus apa? Ayat 10. Ia harus apa? Menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, siapa di sini mau melihat hari-hari yang baik di depan? Mau ya melihat hari-hari baik di depan, ya. Kalau kita mau melihat hari depan yang baik, hari depan kita yang baik, kita harus firman Tuhan berkata kita harus jaga lidah kita, ya, terhadap kata-kata yang tidak baik, terhadap kata-kata yang jahat. Karena apapun yang keluar dari lidah bibir kita, yang jahat, yang nggak baik, itu nanti yang akan menimpa hidup kita sendiri. Ya, ayat selanjutnya. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Artinya bukan cuma perkataan yang baik, tapi perbuatan kita ya harus baik. Ya, kalau kita mau menuai mujizat-mujizat yang Tuhan sudah sediakan, kemenangan, pemulihan yang Tuhan sudah sediakan, perbuatan kita ya harus baik juga. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan apa? Menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, kalau kita dalam posisi ditentang Tuhan, kira-kira kita bisa terima mujizat nggak? Kita bisa terima kemenangan nggak? Nggak bisa, saudara. Karena Tuhan nggak mendengar doanya kita. Karena Tuhan menentang kita, karena perbuatan kita nggak baik. Karena perkataan-perkataan kita nggak baik. Nggak bisa. Karena apa yang ditabur orang, itu yang dituai. Kalau kita tabur yang jelek, yang nggak baik, kita akan menuai yang nggak baik juga.
itu sudah hukum. Kita nggak bisa skip hukum itu. Ya, kita tahu nggak tahu, percaya nggak percaya, kita nggak bisa skip hukum itu. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Ya, jadi lewat perkataan yang simple, iman itu simple sebenarnya. Perkataan yang simple, besok pasti lebih baik, ya kan? Day by day, day by day. Iman itu tak perlu besar size-nya, ya. Tapi yang penting punya iman sama Tuhan, sama janjinya Tuhan. Day by day, besok pasti lebih baik. Besoknya ngomong juga, besoknya pasti lebih baik. Keadaanku pasti lebih baik besok. Terus berkatakan itu, meskipun masih tidak baik, tetap perkataan, maka itu nanti akan menimpa hidup saudara, percaya. Saya sudah mengalami itu. Ya, saya kasih contoh tokoh di Alkitab yaitu Daud. Ya, Daud di kitabnya Mazmur itu dia banyak banyak mengalami keadaan yang di lembah, keadaan yang bermasalah, dikejar-kejar Saul, ya harus dalam pelariannya banyak mengalami duka cita, ya kan? Banyak dia berkeluh kesah di Mazmur itu kalau Anda baca. Saya kasih contoh Mazmur 13 ya. Ya, kasih contoh Mazmur 13 ya. Judulnya doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Ya, artinya seakan-akan dia itu diasingkan begitu loh ya. Hidupnya kok merana gitu ya. Kok seakan-akan Tuhan tidak tolong dia. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ya, hidupnya itu dalam kesedihan, dalam kekhawatiran, dalam masalah ini Daud. Ayat selanjutnya, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Ya, kelihatan ini dalam kesusahan ya. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ayat 5. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Ini Daud belum diselamatkan loh. Ya, dia belum dimenangkan, belum mengalami kemenangan, tapi hatinya sudah bersorak-sorai. Dia seakan-akan sudah menerima keselamatan. Ya, artinya dia ini orang yang hidup oleh iman. Kita ini boleh berkeluh kesah dengan apa adanya, apa yang kita alami, boleh seperti Daud. Tapi Anda perhatikan ya, Mazmurnya Daud itu, dia selalu tutup ayat firman yang dia keluh kesah itu selalu ditutup dengan kata-kata iman. Perhatikan. Selalu ditutup dengan kata-kata iman. Kepada kasih setiamu aku percaya. Tuhan pasti menyelamatkan aku. Ya, kata-kata yang seperti itu. Ayat 6. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Tuhan belum melakukan kebaikan. Tapi dia seakan-akan sudah menerima kebaikan Tuhan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ini kata-kata iman. Bukan kenyataan ini. Ini kata-kata iman. Maka ya kita tahu ceritanya Daud ini menuai kemenangan. Dia jadi raja yang diberkati Tuhan. Dia menjadi raja yang kemanapun dia berperang,
Dia selalu menang, dia tidak pernah kalah. Ya kan? Dia menjadi raja yang diberkati Tuhan luar biasa. Ya kan? Dia menjadi raja yang dikenan sampai hari ini. Yang dikatakan hatinya itu berkenan sama Tuhan. Ya, itu karena dia menuai apa yang dia sering gemakan. Itu kata-kata iman, kata-kata percaya sama janji Tuhan. Amin ya. Amin. Ya, selanjutnya poin yang ketiga, kuduskan dirimu. Ya, saya baca ayat ini ketika di Yosua 3 ayat 5. Yosua 3 ayat 5 katakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Ya, ini Yosua ngomong ketika mereka siap-siap untuk menyeberang Sungai Yordan. Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Artinya kalau kita mau menuai keajaiban yang dari Tuhan, kita harus kuduskan dulu diri kita. Pastikan hidup kita dalam posisi kudus. Kalau tidak, kita tidak akan menuai mujizat. Dan besoknya orang Israel ini menuai mujizat. Mereka melihat, mereka mengalami sungai yang terbelah, bukan terbelah sih sebenarnya, karena air yang mengalir dari hulu itu tiba-tiba tersetop, ya, terbendung airnya, nggak ada apa-apanya sih, tapi tiba-tiba membuat seperti bendungan airnya, sehingga tanahnya akhirnya tidak mengalir, kering, mereka bisa lewat. Mirip sama kejadian yang Musa membelah laut Teberau. Ya, mereka mengalami mujizat karena mereka menguduskan diri. Ya, ada satu cerita lagi yang sebaliknya. Jadi kan seharusnya orang Israel mengalami mujizat kemenangan, tapi nggak jadi, yaitu cerita ketika, ya kita tahu cerita mereka orang Israel merebut kota Yeriko, mereka menang ya. Dikiteri bentengnya, tiba-tiba roboh bentengnya, mereka serbu masuk, menang. Tapi pada waktu kisah Yeriko itu Tuhan kasih perintah, jangan ambil barang-barang berharga, emas, perak, segala macam. Ya kan? Itu dikhususkan buat Tuhan. Tapi ternyata ada salah satu umat Israel ya yang ngambil barang itu, emas, perak, ada baju-baju, dia simpen di kemahnya, dipendam di dalam tanah. Ya, orang ini namanya Akan, tahu ya, Akan. Ya, tapi kan nggak ada yang tahu. Nah, habis itu setelah menang dari Yeriko, mereka mengintai kota Ai, ya kan? Kota Ai penduduknya dikit sih sebenarnya, makanya mereka wah over PD, mereka udah dikit orang aja berperang. Ternyata mereka kalah habis-habisan. Ya, mereka sedih, mereka nangis. Terus Yosua tanya Tuhan. Terus Tuhan itu ngomong, karena intinya Tuhan bilang itu kan ada celah. Karena ada yang tidak kudus. Dicarilah suku demi suku, keluarga demi keluarga. Akhirnya ketemulah si Akan. Ternyata benar. Dia melanggar perintah Tuhan. Apa yang tidak boleh disimpan, dia simpan. Sorry, sebentar. Ya, apa yang tidak boleh diambil, diambil. Artinya orang Israel dalam posisi tidak kudus. Makanya mereka nggak bisa mengalami kemenangan. Ya, mereka malah kalah habis-habisan. Ya, lewat cerita ini kita tahu bahwa penting untuk kita ini hidup di dalam kekudusan, menjaga kekudusan. Tidak usah jauh-jauh lah, mulai sekarang, mulai hari ini. Ya kan, yang lalu ya sudah berlalu, minta ampun,
bereskan. Mulai hari ini, Tuhan minta, hidup di dalam kekudusan. Kalau kita mau menuai mujizat. Kalau saya ngomong kekudusan bukan berarti hal-hal yang berbau seksual saja, pornografi atau perselingkuhan atau apa. Bukan itu aja. Kita belajar dari ceritanya tadi, ternyata melanggar perintah-perintahnya Tuhan itu juga tidak kudus. Ya kan? Apa yang Tuhan larang, yang Tuhan tidak suka kita lakukan itu juga tidak kudus. Kecuali sesuatu yang kita tidak sengaja loh ya. Kita tidak sengaja kita lakukan, ya kan? Kok kita lakukan ini ya? Ini kan nggak benar ya. Nggak sengaja, cepat-cepat kita minta ampun, itu saya rasa itu tetap posisi kudus, ya kan? Asal kita cepat-cepat sadar dan kita minta ampun, ya kan? Tapi kok jelas-jelas kita itu nabrak, kita tahu ini nggak benar, tapi kita tabrak. Tuhan, kita tahu Tuhan larang ini, Tuhan tidak suka kita lakukan ini, tapi kita terus tabrak, kita tetap lakukan. Nah itu kita jadi nggak kudus, ya kan? Nah kalau dalam posisi itu nggak bisa kita menuai mujizat, nggak bisa kita tuai kemenangan, nggak bisa kita tuai pemulihan yang dari Tuhan. Ya, kalau mungkin di antara kita ada yang dalam posisi mungkin lewat firman ini sadar, oh iya, hidupku lagi tidak kudus nih. Ya kuduskan hari ini, bereskan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan itu kasih setianya, tidak pernah berakhir kok. Ya, dia itu setia kok sama kita. Kita yang nggak setia seringkali. Kalau kita minta ampun, Tuhan itu setia dan adil. Pasti Tuhan apa ya, hapuskan dosa kita. Ya, tapi ya jangan salah, konsekuensi tetap ada. Dosa dihapus, tapi konsekuensi tetap ada. Kata firman Tuhan. Jangan sesat. Apa yang kamu tabur, pasti kamu tuai. Ya, kalau kamu lakukan yang tidak baik, pasti kamu juga menuai apa yang tidak baik. Tapi tetap di dalam Tuhan itu ada anugerah, hukum anugerah. Ya, tetap ada istilahnya, ada anugerah apa istilahnya? Courting yang dari Tuhan. Kalau kita itu benar-benar sungguh-sungguh bertobat, itu ada courtingnya kok dari Tuhan. Ya, yang menimpa kita itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita berbuat. Kalau kita benar-benar orang yang minta ampun sama Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, ya, pasti Tuhan bisa pulihkan segalanya kok. Ya, jadi itu malam hari ini poin pertama tadi, kita harus hidup oleh iman. Untuk bisa hidup oleh iman, kita perlu melatihnya setiap hari. Ya, kita perlu melatihnya. Kita perlu dekat sama Tuhan, pribadi Tuhan. Kita harus dekat dengan firman-Nya Tuhan, supaya kita bisa keluar iman. Ya, karena iman itu keluar dari pendengaran akan firman Tuhan, akan janji-janji Tuhan. Kalau kita tidak baca firman, iman itu dari mana? Iman itu beda dengan kata-kata positif, ya, atau positive thinking, beda. Ya, beda. Bedanya di mana? Positive thinking itu keluar dari diri kita sendiri, dari kekuatan kita sendiri. Tapi kalau iman itu dasarnya kekuatan yang dari firman Tuhan, dari janji Tuhan. Beda ya, sumbernya beda. Jadi untuk kita bisa punya iman, ya kita harus dekat sama Tuhan. Dan kita harus latih iman itu setiap hari, day by day, katakan. Besok pasti lebih baik. Besok aku akan menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, aku akan menjadi orang yang lebih kudus. Contohnya, ya kan? Besok hubungan kita pasti lebih baik. Besok keuangan kita pasti lebih baik dan semakin baik. Diperkatakan, ya, digemakan. Yang ketiga adalah kita harus menguduskan diri kita. Kita harus berbuat yang benar, yang tidak melanggar perintah Tuhan, yang tidak mendukakan Tuhan, supaya mujizat itu jadi bagian kita semua. God bless you.
Ya, saya tutup dalam doa. Ya, terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang Kau sudah sampaikan malam hari ini. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan, tapi Engkau, ya Allah Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja di dalam kehidupan setiap umat-Mu di tempat ini, dimanapun mereka berada, di negara manapun mereka berada, Engkau terus bekerja. Firman yang Kau tabur tidak akan keluar sia-sia, tapi akan terus mengerjakan bagiannya sampai berhasil, seperti yang Kau katakan ya Tuhan. Terus bekerja Tuhan, menuntun setiap kehidupan umat-Mu di tempat ini, kepada kemenangan demi kemenangan, kepada mujizat demi mujizat, kepada pemulihan demi pemulihan yang Kau sudah sediakan buat mereka. Layakkan kehidupan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga mereka bisa menuai mujizat demi mujizat yang daripada-Mu ya Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, kuduskan umat-Mu, layakkan umat-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. God bless you semua.